sholat id di Madinah, terus abis itu takbiran, terus matahari terbit, terus burung-burung tuh wush, wush. Wah itu magic. Ada konser tuh. Burung-burung pun bernyanyi, bunga pun tersenyum. Lanjut aja deh ceritanya. Silakan, jangan emosi. 3, 2, 1. Itu magical tuh. Tapi memang ya. Magical hibini, dunia di antara kau dan di antara kau dan. Nah, ini tugas saya. Sesudah lucu. Masuk Bib. New Zealand memang indah. Yes. London juga begitu. Yes. Tapi Madinah luar biasa. Wah itu magical nggak Bener, aku setuju. Balik lagi di Shopee Departemen Barokah. Detik pertama langsung bel berbunyi. Kan ini konsep. Ini kan kemarin udah gak ada nih. Iya. Kenapa sekarang dimunculin lagi? Nggak, Apakah Pak. karena bintang tamu? Bener, pas pertama ini memang setiap hari akan kita munculkan, Pak. Jadi pas pertama kita datangkan, ini kita menganggap bahwa kayaknya nggak aman gitu, makanya kita hadirkan. Begitu, Baim, nggak mungkin lah Baim kok ngomong aneh-aneh. Secara dia orang Artis Arab, cilik, iya, artis orang cilik Arab lama juga. di dunia entertain. Iya, jadi tahu cara mainnya lah ya. Lah kok malah bahaya juga Baim. Kalau ini udah pasti harus Kalau pakai. ini Pak udah pasti hakul yakin. Hakul yakin. Hakul yakin. Walaupun ini cuma meeting, Meeting, tapi kita harus tetap jaga ini ya, Ya jaga kata-kata. iya. betul. Karena sebenarnya gini Pak, aku juga lagi capek-capeknya kerja ini. Nah itu dia. Saya ini hari ini pengen meeting Mm-mm. untuk ngobrolin tentang karena memasuki bulan Ramadan, Mm-mm. work Life balance. work life balance. Kita harus jaga tuh. Sorry Bib, gue kurang setuju. Ini Bapak manajer. Bukan Bapak work manajer. life balance aja. Ya. Work, life, and afterlife balance. Akhirat. Hidup dan akhirat. Jangan cuma kerja dan hidup, tapi kerja, hidup, dan akhirat. Afterlife balance. Work life afterlife balance. Afterlife balance. Ya. Saya sholat dulu bentar, saya belum sholat. Tenang. Ini belum waktunya. Karena kalau ada waktunya, Ya. itu di Shopee Barokah ada pengingatnya kok. Oh, ada. Ini Tenang ada aja, tenang aja dulu. Oke. Jadi ini Jangan terlalu gitu-gitulah. Ya. Apalagi di depan saya kelihatan pencitraan. Saya aja gak gitu. Oke. Jadi gini Pak, ini kenapa saya undang Bapak Imam Darto ini? Oh, ini karena dia imam. Ya, ini enggak nama aja. Oh, Sorry, Haji Imam Darto. Astagfirullahaladzim. Perlu disebut banget. Perlu disebut banget. orang kan dia Baru seharusnya masuk Ramadan lebih rendah hati. Iya, Ini iya. malah Astagfirullah. Malah pengen banget gini. Soalnya sih terus langsung ngobrol santai ya. Santai aja. Saya langsung Enggak ngobrol usah. santai. Katanya saya Naik nggak mau dong, ngobrol naik. santai. Naik dong. Ayo please. Oh iya, oke. Jangan nyusahin orang ya. Oke. Komedi boleh, jangan nyusahin orang. Jangan Ya. nyusahin Oke. orang. Ini kan Bapak Imam Darto ini kan bagi saya itu adalah dia expertise di bidang work life and afterlife balance. Masa sih? Katamu tadi. Ya. work life balance and afterlife balance. Ya. Afterlife balance. Work life afterlife balance. Yes. Oke. Nah ini kita mau nanya-nanya sedikit terkait dengan campaign kita nih Pak. Campaign kita itu kan gimana, satu memang relate ke Gen Z dan juga relate ke beberapa pengusaha UMKM gitu. Jadi jangan hanya kerja aja yang dicari, jangan hanya rezeki aja. Rezeki ya. Jangan hanya kerja aja yang dicari tapi juga barokahnya Akhirat. juga. Betul, karena dunia ini bukan tempat tinggal, dia tempat meninggal. Gerus. Tapi saya kalau imam masjid, insya Allah saya kenal. Tapi Imam Darto, saya belum terlalu kenal. Imam Coba Darto ini siapa? Oh dia. Ini kayaknya secara genetik masih ada keturunan. Ya. Astagfirullahaladzim. Habib lagi yang ngomong. Ya Allah. Saya lihat dari tingkahnya tadi ya. Astagfirullahaladzim. kalau mulai begitu, Ya. terus aja Far gitu. Ayo, berani. Far. Gak berani lah. Ya, lanjut. Kalau VAR saya lihat dulu. Oh, Far. Cek Far.
Cek VAR. Maksudnya cek VAR. Iya. Cek VAR, Oke. gitu. Ini aku perkenalkan dulu, Beb. Ini dia adalah Imam Darto. Pak Darto ini punya PH namanya Pabrik Gula. Pabrik Ini- cerita. Pabrik cerita. Pabrik cerita. Kalau pabrik gula kayaknya judul film itu. Iya, Ini iya betul. pabrik cerita. Dia Pabrik punya PH cerita. baru, namanya Pabrik Cerita. Nanti Oh, kita tanya-tanya. berarti dia pabrik tentang cerita-cerita. Ya, original Kalau menurut story. saya biar karena kita kan Indonesia ini mayoritas muslim ya. Betul. Namanya di inilah agak Islam. Menurut Apa saya itu? jadi pabrik gibah aja. Kan cerita-cerita. Iya, tapi Gibah kan, Iya. kita ngomongin orang lain bukan persona. Oh, tapi gitu. lebih ke pengalaman yang bisa diambil. Itu, gitu. Beb. Emang Anda tahu apa tentang pabrik cerita? Kok Anda yang jelasin? Loh, saya tahu sekali. Pernah main di PH ini? Kasih tahu, Aril. Oh, belum pernah diajak. belum pernah, tapi saya cukup mengikuti, Pak. Iya, Oh iya, gitu. Ya, di Pabrik Cerita baru saja merilis film Modal Nekat. Iya, sebelumnya. Sebelumnya Modal Nekat. Yes. Mau dual karena yang kedua. Kedua, Iya. mau dual nih kan. Coming soon ada lagi tapi tidak boleh saya ceritakan. Boleh kok, boleh. Gudang Merica. Gudang Merica. Gudang merica, wah bersin tuh. Aduh. Nah, pabrik cerita. Pabrik Cerita. Selain Pabrik punya cerita. PH bernama Pabrik Cerita. Iya. Ini Saya dulu nontonnya di TV. Iya, iya, iya. Iya kan, memang suka Oh, saya mainin iya, orang. iya, betul. Itu The betul. Comment dulu. Sama Dana, Iya, sama Dana. sebelumnya. Oke, sebelum Nah, ini dia juga suka makan pedes. Hah? Enggak. Oh, enggak. Biasa aja perasaan, siapa yang bilang suka makan pedes? Nah, kadang emang begitu. Istri saya suka makan pedes, dia ngerasa biasa aja. Kadang nggak sadar kita. Emang saya, iya. Saya suka mengeluarkan komentar-komentar pedes. Asik. Tapi komentar pedesnya boleh dikeluarin, HP-nya boleh dimasukin nggak? Biar nggak ganggu rapat ya. Iya, iya, Oke. memang. iya. Sorry. Oke. Maksudnya kritik-kritik sosial terhadap hal-hal yang mengganggu saya itu biasanya juga itu enggak benar. saya keluarkan sebagai kritik-kritik pedas lewat film-film saya gitu. Oh, Contoh. Contoh, di film Modal Nekat modal nekat. itu ada adegan di mana Ustadz ini? Bukan. Oh, bukan. Ada adegan di mana ini kayak bos mafia perempuan lagi di kamar hotel, dia berdialog dengan seorang perempuan hamil. Dia bilang, pokoknya kamu harus pergi ke negara ini, itu anak akan diurusin sama umur 18 tahun. 18 tahun kamu nggak boleh ketemu sama klien saya. Oh siap gitu. Terus habis itu ternyata si kliennya itu keluar Roy Martin. Terus senang berbisnis dengan Pak Menteri. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Oh, terima kasih tuh pantunnya apa ya? Gak usah. Iya. Gak usah. Nah, ini juga fakta yang ketiga, dia ini paling tahu cara ngadepin gen alpha. Anak-anak saya kan soalnya yang nomor 2 dan nomor 3 tuh usia-usia gen alpha. Iya. Padahal Mas Imam sendiri baby boomer. Bunuh enggak dong, saya milenial. Oh, milenial. Loh, nikah tahun berapa? Tahun saya Kok lahir nikah 82. lahirnya? Oh, Gen alpha yang lebih tuanya alpha antu. Alpha antu. Aduh. Alfaan tuh. Kalau gen alpha tapi baru-baru itu kan gen alpha tapi versi 90-an. Iya. Ada yang baru-baru. Apa tuh? Alpha iya. Alpha iya. Itu saya harus punya juga ya? Enggak usah Bib. Enggak usah Bib santai aja. Ayo dong, Pak. Enggak, Ayo dong, Pak. Habib yang Janganlah. udah Pak, ayo dong, ayo lurus-lurus dong. aja Bib. Janganlah. Enggak usah kayak gitu. Janganlah. Kita Kata- sama-sama milenial, tapi Iya. kan milenial tuh ada yang berkarir di komedi. Iya, Iya, semua punya jalurnya masing-masing Bib. Saya sama-sama di industri, Iya, tapi iya. lebih ke industri nasehat aja. Iya, iya. Industri nasehat. Industri Betul. nasehat. Oh, yang Industri ada di situ nasehat. siapa aja ya? Ada Habib Jafar, ada Iya, di situ. iya, Mario Teguh ada di Ada, situ ada, ya. ada. Iya, Sama betul. Willy Winarko lah Bang. Iya. Gen alpha tuh punya, soalnya anak-anak saya tuh yang nomor 2 dan 3 tuh punya bahasa sendiri-sendiri yang harus kita apa? Oh, bukan cuman Gen Z. Kemarin kita ngomongin Gen Z dengan segala istilahnya. Gen alpha beda lagi. Gen Alpha beda lagi. Ada 6-7 gitu. Enggak gitu kayaknya. 6-7 iya kan? Iya kan? Iya, 6-7. 6-7. Cara Apa gunainnya gimana 6-7? sih? Nggak ada gunanya, itu cuma apa namanya? Bunyi-bunyian. Iya, Kayak dan sesuatu dab gitu. beda itu kayak itu Oh, beda lagi? Beda. Kalau itu gen apa itu bunyi-bunyian Rico Lubis. Pokoknya ini 6-7 tuh sesuatu yang viral di TikTok gara-gara ada satu anak di Amerika terus tiba-tiba tapi nggak ada maknanya. Cara gunainnya juga nggak ada. Cara gunainnya kapan tuh nggak ada. Nggak ada, cuma mereka tuh ketika ada kombinasi angka itu muncul di sesuatu, itu langsung heboh banget gitu. Oh, mungkin karena 6 itu rukun iman, 7 itu langit tertinggi. Keren banget. Pegang iman agar kamu naik ke langit Itu. tertinggi.
Itu kalau positifnya. Nanti kita Benar. kan arahkan semua tren tuh ke Keren. hal-hal yang positif. Bisa Seperti juga- meeting kemarin saya bilang kan harus ada pesannya bukan hanya tren. Ya, jadi pesan Iya, dalam tren. Iya. Oke, Six Pesan Seven. tren. Iya. Pesan dalam tren. Betul. Six seven. Six Seven. Jadi 6 apa Bib? Six itu Iya. adalah rukun iman. Rukun iman. Seven Itu bisa langit lapis tertinggi. langit atau bisa juga Surga. Iya. Seven heaven. Jadi six seven. Iman surga. Iman dan surga, iman dan Iya. surga. Kalau udah menjalankan six, kamu akan dapat seven gitu. Iya, menjalankan iman akan mendapatkan surga. Surga, benar gitu. Ada juga ini Bib, Skibidi. Nah, tuh Skibidi apa tuh kira-kira? Bib? Skibidi. Skibidi yang ada anjingnya itu. Scooby-Doo dong. Scooby-Doo, hey. asoy. Masuk deh tuh. Asoy deh. Skibidi apa Skibidi? Skibidi itu adalah ada bahasanya anak-anak lagi itu brain rot. Ya pokoknya baca bahasa anak-anak Oh, gen apa. Artinya apa kalau Skibidi? Skibidi itu biasanya apa ya, mengkomentari sesuatu yang jelek gitu. Skibidi. No cap. No cap tuh jangan banyak bacot lah gitu. Oh. No cap bro. Yaping, udah yapingnya. Yaping. Udah yapingnya gitu. Yaping. Oh berarti kalau di agama tuh faliyakul khairan berkata baik atau no cap. Atau diam. Iya. Iya. Jadi ini manakibnya udah selesai. Apa? Biografinya sudah selesai nih. Udah selesai. Berarti Udah itu ya. selesai. Ya. Nah, saya ingin mulai dari tadi ya istilah-istilah Gen Alpha, Scooby-Doo misalnya. Scooby-Doo ya. Skibidi. Nah, kalau soal ini pabrik cerita. Saya pengen tanya itu Loncat ya. Tadi katanya Soalnya kan istilah gen di awal pabrik cerita kan. Iya, Tadi pabrik di cerita. awal. Itu saya pengen di bulan Ramadan itu seperti di hari-hari besar agama lainnya. Kalau Natal tuh kan ada film-film yang identik. Identik Misalnya sama Home Natal. Alone. Home Alone. Love Actually. Betul. Terus film Warkop. Mr. Bean. Mr. Bean. Kalau tahun baru tuh Ya. ada Warkop dan lain sebagainya. Kalau Ramadan tuh kok gak ada ya film yang identik atau ada saya gak tahu aja. Nah, ini Kayak, ini pas ada. nih buat Ramadan nih. Ini nih, Mbak. Ini sebenarnya sini saya lagi menyiapkan ini ya. Ini menyiapkan buat Ramadan ini ya. Serius malah promo. Woi, Sabar. serius nih malah promo nih. Ini kita meeting buat promo Yes. satu brand loh. Yes, tenang. Ini ditimpa promo lain. Ada. Ini memang apa Oh, namanya? ada sinopsisnya udah. Ada. Ini yang diperankan oleh ketiga orang ini nih sepertinya akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Funky ini. Switch Krugut. Ini dia. Ini betul. Diperankan oleh Gading dan Gisel dan Gempi. Oh, mau dual nek. Modal ini tuh. nekat. Tapi mau dual nekat masa iya sampai puasa ini masih tayang kan nggak yakin juga saya. Mungkin di Netflix. Netflix. Oh, iya. Kadang juga kan dari tayang di Netflix ramenya juga setelah itu biasanya kan. Iya, Iya kan? betul, Kadang betul. tayang dulu baru kemudian ramai itu. Iya, karena Iya kan? semua orang akhirnya bisa mengaksesnya kan. Betul. Iya. Menurut saya apapun yang kita hadirkan yang penting nggak ada niat jahat, nggak ada mensreanya. Iya kan? Betul. Iya kan? Niatnya Iya. untuk mengedukasi, minimal menghibur. Ya. Dan jangan sampai ada bullying lah ya. Betul. Betul, itu harus. Hari itu Jadi- mah bare minimum. Ya. Betul. Jadi kalau Ramadan kira-kira filmnya tuh kan kalau memang religi udah pasti ya ada Ya. film-film kayak PPT Para Pencari Tuhan. Ya. Dulu tuh ada apa KSD, kiamat sudah dekat juga. Kiamat sudah dekat. Itu. Sama yang apa waktu Lorong waktu. Lorong waktu. Ya. ADC, ajak-ajak dong coy. Maksudnya tarawih, ajak-ajak Ya, dong ajak-ajak dong coy. Masa untuk tarawih tarawih sendirian. Gitu. Iya, Benar, bagus. Iya. Karena ajak-ajak tuh bahasa Arabnya dakwah. Dakwah. Dakwah itu artinya ngajak-ngajak. Ya, ajak-ajak dong coy gitu. Dakwah dong coy gitu Betul, maksudnya ya. betul. Jauh juga tapi ya. Mengajak aja Baru gitu. sekarang ya manajer capek ya. Aku mulu. Oh berarti kalau sekarang tuh kok relatif gak ada ya film-film Ramadan yang khas. Wah ini tontonan Ramadan nih. Atau dari pabrik cerita udah pernah kepikiran untuk bikin cerita dengan latar belakang Ramadan. Sebenarnya bukan Ramadan, latar belakang religi tuh ada sebenarnya. Oke. Jadi boleh cerita nih premisnya? Dikit aja. Dikit aja. Jadi seorang wanita yang Solehah. seorang wanita yang solehah itu tiba-tiba mendapatkan ujian ketika rumah yang diwariskan ke dia itu oleh ibunya, ternyata oleh ibunya semasa ibunya masih hidup itu
digunakan atau dibiarkan digunakan untuk rumah para pekerja yang bekerja di sebuah klub malam. Gitu. Ada yang jadi waiter, ada yang jadi ya gitu dah, ada yang jadi gitu. Jadi pergulatan batin. Pergulatan batin, wah gimana masa gue usir, tapi sebenarnya di background, di backstory-nya nyokapnya tuh udah kalian daripada nggak ada tempat tinggal di sini aja. Sementara ini kan rumah warisan gue. Cakep gak? Jadi premis. Iya itu. Bagus, itu Oke bagus, sih. itu bagus itu. Sama mungkin juga film-film religi kayak Azab Manusia Korup. Iya kan, agar kita gak korup baik di Kayak film pendek ya. Baik di karena di kantor-kantor tuh kadang banyak juga Iya. yang korup, khususnya korup soal waktu, Ya. terlambat, Benar, pulang benar, duluan. Oke. Film-film Ramadan tuh memungkinkan sebenarnya Mungkin, ya. mungkin. Iya. Jadi mungkin kita nanti akan bisa meng-hire Pak untuk campaign kita di bidang untuk iklannya, ILM. Tapi pabrik cerita tuh ini juga nggak terbuka untuk layanan masyarakat atau? Hah? Gimana maksudnya? Ya misalnya bikin campaign tentang iklan layanan masyarakat. Yang penting ada duitnya, sikat. Itu. Nggak hanya film berarti ya? Enggak, apalagi program-program pemerintah tuh biasanya kenceng tuh duitnya. Let's go. Iya. Iya benar. Nah, iya dong, misalnya raising awareness tentang apa ada Ya, karena membangun kesadaran tuh itu kan tidak harus mudah. ada sosialisasi ke masyarakat. Sosialisasi karena penting banget di negara ini tuh sosialisasi. Apalagi ini ya. Ya, jadi tidak hanya memikirkan apa yang trending di sosmed, tapi juga memikirkan Bagaimana mengkomunikasikan itu kepada masyarakat? benar. Problemnya ada pada jangan sampai ini tidak tersosialisasikan dengan baik. Betul. Program pemerintah mah pasti bagus. Berarti kalau campaign Ramadan tuh enaknya apa? Apa film pendek atau seperti apa nih? Kayaknya kembali ke keluarga sih menarik sih, Pip. Temanya Temanya kembali ke keluarga itu selalu menjadi suatu hal yang relatable ke semua banyak orang gitu kan. Karena sekarang ini kadang-kadang kita tuh dekat tapi jauh, ada tapi tidak ada. Iya. Di meja makan ngumpul tapi mainin handphone. Di meja makan ngobrol sendiri-sendiri tapi kosong, pikirannya kemana-mana. Iya. Itu kita harus narik diri lagi untuk kembali lagi, guyup lagi ke keluarga. Makanya lagi. sekarang film keluarga lagi tren juga ya. Betul. Film dengan tema keluarga. Iya, tentang ketiadaan suami atau ayah, ketidakhadirannya. Absennya. Ada sih, tapi secara fisik ada tapi selalu absen dalam perannya. Gak present gitu kan. Iya. Atau malah sebaliknya, bagaimana seorang ayah yang harus sendiri bertanggung jawab atas segala keadaan di keluarganya. Oke. Itu untuk ide ceritanya. Tapi kita bahas soal mungkin kita tanya-tanya sedikit Pak Imam Darto sebagai seorang ekspertis. Dia juga sekarang sutradara. Kalau misalnya Pak Imam Darto nih bahunya capek sekali ya. Oh, kenapa tuh? Kan ditepok terus. Oh, bukan, itu bukan imam. Bukan. Nyambung Bukan arah terus. situ tadi ya. Gak ketebak ya. Jauh banget jumpingnya. Izin jump in-nya jauh. Maaf ya Pak ya. Ya, tadi jauh banget Pak. Ya, Silakan, Pak Yusril. Oke. Untuk misalnya Pak, ini saya mau tanya tentang mekanisme produksi. Ya. Kalau produksi film di pabrik cerita, ada nggak estimasi untuk break azan tuh berapa menit? Gitu-gitu tuh. Kita perlu tahu tuh untuk estimasi kita kalau mau bikin sesuatu terkait dengan campaign ya. Betul. Buat saya ibadah nomor 1. Wow. Jadi ketika misalnya lagi roll take nih, important scene, begitu azan, cut. Karena audio. Karena emang audionya juga gak kepake juga. Kalau misalkan soalnya ada azan kan, azan masuk nggak mungkin juga. Jadi kita nungguin azan, baru kita mulai lagi. Mulai lagi. Oh enggak sholat tuh. Sholat dulu. Baru gitu. mulai Baru lagi. mulai lagi. Iya. Tapi sebenarnya sih film itu sendiri kan bisa jadi ibadah, bikin film dengan niatan untuk mengedukasi orang lain kan. Dakwah bil film tuh. Dakwah dengan film, iya dong. Iya, benar. Malah kadang kan yang disampaikan dari film lebih melekat daripada nasihat dari guru atau orang tua kan. Ya. Karena kita berasa kayak itu kayak ngewakilin saya deh. Itu mewakili saya tuh perasaan saya dan pengalaman saya dengan hidup saya gitu. Dan nggak berasa digurui. Betul. Iya. Ya. Karena kan problem kita tuh di Indonesia minat jadi guru rendah, minat menggurui tinggi. Tapi pernah syuting pas puasa nggak?
syuting pas puasa kita hindari sih ya. Karena karena memang syuting tuh berat. Loh tapi kan meminimalisir budget untuk makan siang. Nah iya tapi kan pada lesu letoy semua jadinya. Tapi budget makan malam jadi bengkak. Nah itu dia dan juga Buka maksudnya kayak, puasa. ada sih yang syuting pas puasa tuh ya karena kan berkaitan dengan jadwal, Timeline. lokasi, talent dan segala macam. Ada yang syuting bulan puasa cuma sejauh ini kalau saya menghindari untuk tidak syuting bulan puasa. Ini aja nih untuk produksi kita yang ketiga ini kita ada rencana mau color grading. Jadi color grading tuh filmnya diwarnai lah gitu. Pakai aplikasi, pakai software, Color gradingnya, Kirain sablon. color gradingnya sablon. Atau krayon gitu. Oh, Mau maksudnya mana dia Habib ya. Iya. emang Ngomong aja nggak apa-apa. Color grading kita rencana mau ke Thailand. Tapi begitu hitung-hitung Thailandnya kita ke Thailand pas bulan puasa. Gue bilang jangan deh geser aja setelah bulan puasa gitu. Loh tapi kan jadwal ininya jadi tertunda. Jadwal Nggak timeline masalah. produksinya. Soalnya ke Thailand pas bulan puasa gak enak bro. Kenapa? jujur ya, saya gak pernah ke Thailand. Sama Jadi aku juga pengen nggak pernah tahu ke Thailand. aja. Gak bisa kulineran. Oh, lebih ke situ. Iya gitu. Nggak bisa ini juga ke belanja ke Catucak gitu nggak bisa. Iya, ya? gitu. Iya. Kayaknya Jadi- kulineran Thailand juga kalaupun bukan Ramadan nggak bisa juga kita ya. Iya. Karena banyak yang Banyak yang tidak non halal ya. Non halal. Iya. Iya. Karena kan kalau kita di Shopee Barokah itu ya selalu Halal. halal. Iya Betul. benar. Iya. Nah, Oh berarti pengalaman syuting bulan Ramadan juga gak ada? Alhamdulillah belum ada. Jadi kita usahakan kamu tolak. fokus. Kamu tolak. Kalau Gak ada duitnya tawaran. gede sih saya ambil. Lebih ke gak ada tawaran ya. Iya. Tapi misalnya pernah nggak Pak kamu gini lagi puasa terus syuting terus kayak harus berdialog dan deketan tapi kayak bau mulsnya kayak Ini kita bicara syuting produksi film atau syuting di Apapun. syuting Termasuk The syuting apapun misal The Comment. Emang dikira saya baru syuting sekarang. Ini nggak ditempel. Nggak semua stand mic itu punya Deddy Corbuzier ya. Kalau syuting pas bulan puasa sih sering zaman dulu mah di televisi Di TV. Bahkan itu juga syuting bulan puasa siaran abis itu ada program sahur. Wah itu crazy sih, tapi alhamdulillah. Dulu kan The Comment pernah ya sahur ya? Iya. The Comment sahur pernah. Habis itu siaran. Enggak, dokumen sahur. Abis itu taping buat yang dokumen biasa. 3 episode. Jadi dari jam 9. Iya. 9 pagi. Jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Dari situ langsung lanjut Siaran. dari jam 4 sampai jam 8 malam. Pulang bentar, paling cuma tidur 2 jam. Terus jam 11 sudah balik lagi ke studio buat sahur. Oke, taruhlah The Comment satu episode 3,5. 3,5. Hitung tuh. Iya. 5 waktu itu udah 5 juta. 5 juta. per episode-nya. Iya. Episode 5 juta. 5 juta. 150 sebulan. Terus ini 10 juta itu sebulan sehari. Oh, the comment kan kalau sahur lebih gede lah. Oh. Itu yang episode biasa 5 juta. 5 juta. Yang sahur 5,2. Oh iya lebih gede tuh 200.000. Iya, lumayan. Lebih gede Lumayan, 200.000 lumayan. tuh. Berarti terus siaran per jamnya berapa Prambors waktu itu? Waktu itu 350. saya bukan hitungan per jam, waktu itu saya udah dibayar per bulan, Bro. Anjay. Beda. Udah hitungan gaji waktu itu. Beda pan. Saya mau ngomong tapi gak jadi deh. Beda sama radio kamu ya? Ini urusan perradioan lah. Iya, gitu, Beb. Kan beliau juga Penyiar radio dulu. pernah punya duo paling banyak diminati di Indonesia. Danto, sebelum Destagina ya. Pokoknya sama Danang waktu itu, Beb. Iya. Emang kalau radio itu kita dibayar per jam. Per jam. Dan itu Habib juga per jam kan kalau ini? kalau ceramah kita per hidayah. Siapa yang login dia baru kita dibayar. Oh, siapa yang login? Ya dibayar ya nggak apa-apa. Nggak apa. Nggak Dibayar apa-apa. pahala, Bro. Dibayar pahala. Amin. Nah, Berarti dulu tuh The Comment tuh lanjutan dari siaran radio sama Darto. Danang. Apa sama Danang? Sorry. Dia Danang itu. Iya, sama Udah Danang. ngobrol 1 jam nih hampir. Salah dia namanya. Ya salah ya. sorry. Sama Danang. Iya betul, Beb. Berarti itu lanjutan sebagai duet penyiar radio lanjut ke The Comment. Betul. Nah, Ini ini konsepnya agak mirip sih kan ya. Maksudnya ngomong ya, berdua, terus komentarin betul, segala sesuatu. betul. Pernah kepleset nggak? secara Kan ada yang live, editing kan? sih Lah, aman bukannya sih. ada Beb. yang live di komen. kalau Oh, siaran iya.
Kalau siaran dan komen gitu. Iya. Kalau Ada tapping dan live siaran. kayaknya kan? Kalau kepleset pas ini pernah, kepleset pas Siaran. siaran tuh pernah. Nggak sengaja ngomong jorok. Dikirain nggak nyala mic-nya nyala. Oh ada tuh kisah itu. Ada. Ada. Iya. Sempat mendengar tuh ya. Kisah itu sempat mendengar. Iya. Oh kalau kisah itu bahkan ini kan pernah ada yang ke kamar mandi lupa mic-nya dimatiin. Iya. Kemudian Oh. masuk ke live pernah tuh. Oh iya. Pernah ada Gitu, cerita Beb. itu. Iya. Jadi ya karena lupa aja ya. Ya. Betul. Nah itu menyiasati biar nggak lemes gimana itu Pak? Kok bisa ke situ sih masuknya? Enggak maksudnya. Karena banyak kan acara kegiatan seharian kamu di selama komen dan puasa. lain sebagainya. Gitu loh. Menyiasati untuk nggak lemes. Biasanya saya sih jam 12 tuh buka puasa ya. 12 malam. Setelah Jadi nggak lemes itu pasti. Setelah buka puasa awalnya itu di maghrib, Iya, 12 iya. malam baru makannya karena Ya, dia makan fokus besar. tarawih dulu. Makan besarnya. Betul, Nah, ini takjilnya aja. Enggak ini 12 siang kok maksudnya. Iya benar. Oh dulu mungkin waktu kecil belajar. Enggak ini puasa. pas dewasa. Nggak usah diselamatin. Ya langsung aja tabrak. Mbak bukan Mbak, saya ya di awal work life balance, tapi kata dia bukan cuman life, tapi Afterlife. Afterlife. Oh iya. Jadi saya sudah punya ekspektasi tentang Pak Imam ini emang Pak suka- Imam nih dari namanya juga sudah bagus. Masya Allah, Terus saya tabarakallah. melihat jenggotnya juga wah. Masya Allah, religi Masya Allah, Masya sekali. Allah, Masya Allah. Jangan Tiba-tiba juga nggak puasa. Jangankan parfum dan Puasa bib, no, puasa gue. Emangnya gue. Sorry. Sebenarnya sih emangnya gua onat gitu. Ya udah karena dia beda server ya. Kalau ya. Tolonglah bib, gimana sih? Susah ya bib. Oke, sorry. Tolong ditarik lebih. Bos, Udah sampai geleng-geleng. Lanjut bib, apa nih? Pertanyaan menurut aku sholat dulu aja lah. Woi, Mengakui ada Tuhan aja dulu. sudah saya bilang kan. Iya. Meeting ini tayang 10 menit ke atas saja bagus. Ya. Udah bagus banget ini. Meeting ini tayang 10 menit ke atas ya. Ya, ini berarti kalau misalnya puasa nih, ini ada data yang dikumpulkan oleh tim saya, Pak ya. Iya. Makanan yang wajib ada, misalnya kalau aku pasti wajib ada itu adalah gorengan. Kau Habib apa? Kalau saya karena juga backgroundnya orang Arab ya, kurma. Kelihatan sih. Masa sih? Dari kecil kurma. Oh, kurma. Walaupun saya gak suka itu makan kurma sebenarnya. Masa? Gimana Iya sih? maksudnya waktu kecil lu gak suka dilepehin lagi. Karena apa? Lebih ke ngunyahnya kah atau Rasanya? Lebih karena ke kualitas kurmanya ya. Oh. Tapi Kurma-kurma begitu. kering. Iya, kurma-kurma kering. Padahal kurma-kurma kering itu kan ada yang punya pasar juga, Bib. Maksudnya? Ada, jangan kan Ya, ada yang menikmati juga. Sukari kan kering. Iya, Ya, jangan kan sekali. kurma kering. Kurma setengah matang aja ada yang Kurma suka. setengah matang? Iya. Kurma mentah ada? Rutop gitu itu disebutnya. Oh, rutop. Oh. Iya, itu setengah matang. Itu banyak. Iya, Kalau aku kurma malah hijau suka. ya, kurma hijau. Iya, masih kuning. Kuning. Oh, kuning. Kuning. Dia livernya kena tuh. Kuning. Benar. Tapi kurma ada yang kalau misalnya kurma belum matang kan ada yang warna kuning, ada yang merah kan, Pak? Merah. Yang belum matang merah. Ada nggak? Nggak ada. Enggak ada. Hijau lah. Oh iya hijau ya. Hijau kalau belum Nggak, matang. Setauku yang kuning itu yang banyak dijual katanya untuk bisa. Kok dia ngelucu sendiri? Enggak lucu, Pak. Oh, sorry. Masa gimmicknya Iya, slapstick sendiri. Itulah Pak. Iya lah. Ini wibawa Kita nggak siap nih. Wibawa kita di depan klien ini Pak. Dia juga malu. Kalau kurma setengah matang tuh katanya ada yang bisa memperlancar untuk pembuahan telur gitu. Betul, justru Kurma yang jangan kan hijau kan, ngomongin dunianya. Aspek ukhrawinya juga begitu. Kata Nabi Muhammad tuh kalau ada kurma setengah matang, berbukalah dengan kurma setengah matang, bukan yang matang. Kalau gak ada yang setengah matang, baru yang matang. Kalau gak ada, baru air putih. Setengah matang tapi nyolong. Wih. Kalau di Arab ada. Di depan hotel tuh biasanya ada tuh tumbuh kurma-kurma itu ya kan. Iya. Tapi biasanya gak berbuah sih.
Kalau yang di pinggiran jalan tuh, yang betul-betul berbuah tuh dan bisa diambil tuh yang di ini Perkebunan. kebun kurma. Biasanya orang kalau pertama kali umroh masih dibawa ke kebun kurma tuh. Ya, Tapi kalau udah iya, 2, 3 udah agak usah deh. Iya. Gua fokus Haji. ibadah. Iya, iya, iya. Oh. Iya, iya, Karena iya. di mana-mana juga udah ada kurma kan, ngapain ke kebunnya. Gitu-gitu aja kurma ya. Kalau kamu apa Pak? Makanan yang pasti ada di saat puasa? Makanan halal. Enggak. Sudah pasti Pak, kalau yang haram. Enggak ngebuka, obrolannya enggak kebuka. Sorry. Kurma keju. Kurma keju. Tahu Cobain. aku. Jadi kurma dibelek, si bijinya dibuang, Dikeluarin, diganti keju. Diganti keju. Atau kacang mente. Iya bisa. Pokoknya ini belek, bijinya pisahin, taruh Ngilu keju. nggak tuh? Enggak dong. Enggak misalnya, enggak kita ngilu enggak misalnya ininya loh. Ayo. Aja deh. Ayo benerin. Mencet sendiri dia. Ngecat sendiri loh. Susahnya punya. Kurma dibelek, bijinya dikeluarin, masukin potongan keju, buang. Dimakan dong. Dimakan. Itu perpaduan antara keju dengan kurma blend in jadi satu, top itu. Itu makanan Raja Sultan Pondok Indah. Ini yang saya dari tadi sudah mencatat nih beberapa hal. Ternyata terlalu banyak perbedaan antara saya dengan Mas Imam ini. Apa itu Pak? Karena pertama makan pedes. Itu kalau orang Arab gak suka makan pedes. Karena dianggap gak pede dengan masakannya dan menghilangkan rasa aslinya sehingga ditimpa sama pedesnya. Dan juga kurma itu yang enak yang otentik. Nggak usah diganti keju. Bukan diganti, itu ditambahin. ibarat kata kayak minum kopi pakai gula tuh. Tambahin ada yang dalam diisi pistachio. Pistachio, aku dengar lagu kesayanganmu. Dia kalau lama-lama lagu lama masih relate. Iya benar. Dia lagu lama masih relate. Lawas doi, lawas beliau. Begitu dikasih Goliat. Nggak ngerti dia. Tensi nggak tahu dia. Nggak tahu. Magiku hibini you. Iya. Benar. Kau bukan ancaman. Yuk lanjut aja. Bukan ya. dong. Kalau sudah tiada. baru terasa. Ya Allah. Lama banget tuh. Ya Allah. Iya, Gitu kalau deh. saya nggak suka tuh. Kurma keju Maksudnya mantap Dip. kalau di komunitas Arab tuh biasanya dihindari tuh. Itu kayak ibarat kopi pakai gula, pakai susu. Ya kopi aja gitu. Suka-suka saya dong. Oh iya terserah. Ya oke sorry. Kan selera orang beda-beda. Untuk posisi saya di sini manajer. Kalau posisi saya sebagai Habib tersinggung saya. Jangan. Weh gila. Jangan. Jangan gitu Beb. Habib nggak boleh tersinggung. Nggak boleh, Beb. Bahaya. Beb. Tolong ya. Oke. Seperti siapa? Seperti mati lampu. Lampu ya sayang. Seperti mati lampu. Aku padamu ya sayang. Yo. Selalu punya jalan keluar ya. Yo. Oke. Nah, kecuali yang tadi. ini saya pernah lihat postingan-postingannya Pak Imam. Pak Imam ini. Oke mulai sekarang Habib saya blok. Enggak ini postingan positif. gue posting-postingan di Enggak, ini postingan-postingan positif. Oke, Saya lihat, alhamdulillah. naik motornya keren, touring sampai ke New Zealand. New Zealand. Selandia Baru. Ya. Ada suka motor, suka touring juga. Ya saya suka touring. Kalau gelap nggak terlalu suka, saya suka touring. Wah, terang. Bagus. Terus terang, touring, terang. Beda lagi. Dan tahu lagi siapa yang suka touring? Apa itu? Damian. Kenapa? Touring. Oh, touring. Sulap. 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 Oh, Touring. Ada tuh juga. Apa tuh, Bib? Supir truk suka juga touring tuh. Apa tuh? Touring. Towing. Jadi saya tuh memang selain suka touring juga ya. Iya, Langsung saya skip aja ya? Iya betul. Oke. Langsung tak usah dihiraukan aja ya. Oke deh. Paling juga Jok juga saya gak dihiraukan, saya gak tersinggung. Ya. Iya. Kecuali nasihat saya gak dihiraukan. Nah, kalau Baru itu saya kita ambil Bib. Saya kita kalau ambil. komedi jelek memang. Iya. Kita mah semua porsinya masing-masing. Bib. Berarti, nah itu suka touringnya aja atau juga suka motornya. Ada kan orang yang suka motor gak suka touring. Biasa aja sukanya ngoprek-ngoprek motor. Kalau gitu. saya emang prosesnya dulu emang suka motornya, terus tapi kesini malah suka menikmati perjalanannya gitu. Motornya udah nggak terlalu penting, mau pakai motor apa, perjalanannya yang itu lebih penting gitu. Saya motor apapun asalkan Harley aja aman saya. Oh iya. Iya. Bener ya. Tadi hampir mau ketanya. Saya- bener ya, pakai iya, pakai pakai motor big gitu. listrik tapi di New Zealand enak apa enggak ya? Tapi enak-enak aja karena New Zealand kan waktu ke New Zealand Bib, itu ngelihat itu bener-bener tadabur alam. Ala.
Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah gitu Bib. Emang segala sesuatu itu kalau masih new kita excited. Kalau masih baru excited. Kan itu New Zealand ya. Ya. Yang coba kalau udah Old Zealand gitu. Istri juga begitu ya Bib? Lah kenapa mesti dipencet? Terlalu nyata mas. Emang gitu serius? Gitu perjalanannya Bib. Tapi Suasana Ramadan tidak terasa di kantor ini ya. Iya. Perjalanannya. Oh, Bapak Imam ini perjalanannya. sangat menikmati. Tapi benar gak Bib? Maksudnya kalau kita niatkan bahwa yang namanya misalnya jalan-jalan atau touring itu bukan Habib. manajer. Pak Manajer. Pak manajer. Mau Jafar aja lu. Mana berani gua. Jadi gitu Far. Stop rajin Bib, Bib. Bagus ini buat potongan. Jangan dong. Yes. Viral mulu gua. Jadi gimana? Apakah benar maksudnya ketika kita meniatkan bahwa kita tuh touring atau traveling itu sebagai rasa syukur terhadap alam, bahwa kita mengeksplor alam, kita menikmati ini nih, kuasanya Allah nih. Betul. Begitu besar. Betul, di antara hobi para nabi itu adalah jalan-jalan untuk melihat ayat Allah. Karena di Quran itu dibilang ayat Allah itu bukan hanya yang ada di Quran, tapi fil afaq, di alam semesta, wa fi anfusihim, dan di dalam diri kamu. Karena itu baik jalan-jalan melihat alam maupun berdiam diri merenungkan diri itu sama-sama membaca ayat Allah yang itu sesuatu yang sifatnya ibadah. Kata Habib Jafar, saya tonton kemarin kontennya. Tapi gini Bib. Bib lagi. Tapi gini Pak. Misalnya boleh nggak? Misalnya kan dulu kalau dulu kata yang dulu pernah saya dengar juga ada bukan tiga syarat sih, tiga kegiatan, tiga hobi yang disenangi oleh Rasulullah. Satu memanah, kedua berenang, ketiga naik kuda. Iya. Kalau naik kuda diganti naik motor boleh nggak ya? Tergantung Kuda besi kekuatan kan itu? motornya itu berapa horse Berapa cc? Iya. Berapa ya enggak cc? lah. Jadi intinya adalah berkuda itu sebagai hobinya. Segala hobi yang menyehatkan, yang positif itu maka berarti kita mengikuti sunnah Nabi. Cuman di zaman itu adanya kuda. Iya. Sekarang motor, mau catur kayak apapun, pokoknya segala suatu hobi yang positif. Jadi perenungan, jadi kesehatan, jadi healing itu ya jadi hal yang positif, bernilai ibadah. Tapi ingat, niatnya harus juga dipatok dari awal, bukan hanya niat Jalan-jalan. menyehatkan. Tapi juga niatnya juga sebagai ibadah. Sebagai Sunnah. Mengikuti sunnah. masa mainnya di situ, main mencet kursi. Dia iseng banget ya. Iseng banget Pak manajer. Oh gitu ya Beb ya. Iya, Berarti jadi- kalau misalnya touring diniatin buat tadabur. Iya, buktinya kan touringnya prediksi diniatin kerja juga bisa kan? Iya. Diniatin kerja bisa, diniatin ibadah bisa, diniatin jalan-jalan bisa. Gratis, pulang-pulang mau duit. Iya. Pertanyaannya tapi kenapa gak pernah touring sama istri ya? Karena istri saya nggak suka naik motor. Sukanya naik saya. Oh maksudnya di punggungnya buat jalan seru-seruan di taman gitu. Repot banget bener. Bukan kalau Maksudnya menaikkan kita di episode ini gak punya konten karena mencet terus. Makanya dia ini. menaikkan derajat saya sebagai suami. Gitu, Beb. Istri kan harus begitu, menaikkan derajat suaminya gitu. Nah, Betul, itu betul. Yang Salah satu tugas Pak. utama seorang istri itu adalah menjaga kehormatan suaminya. tuh. Makanya semua misalnya ada kan istri yang suka dandanin suami itu ada. Dandanin. Ada. Oh Misal iya, ada ada. setelannya gitu. Betul. Biar cocok, biar oke gitu. Betul. Biar nggak terlihat jangan kayak gembel deh gitu. Betul. Suami juga gitu harus menjaga kehormatan Istri. Istri, benar. ya saling lah ya. Ya, nah soal motor nih Pak Imam. Iya. Dia bengkel ya? Bukan. Ngomongin motor mulu. Bukan ngomongin motor. Anak motor, anak Oh, motor. anak Nyambung Nggak ke harus anak bengkel, motor. Beb. Nggak harus bengkel. Misal kemarin touring di New Zealand. Di New Zealand gitu. Yes. Apa pemandangan yang bikin kamu waktu itu aku lihat videonya kan itu kan sejam semua tuh. Tumben tuh diprediksi semuanya videonya tuh sejam. Walaupun banyak footage motornya ya. Itu pemandangan apa yang bikin kamu amazed dengan kebesaran kuasa Allah gitu? Hampir setiap let's say kita memasuki satu region baru terus tiba-tiba ketemu gunung gitu, itu berasa kecil banget. Ini karena New Zealand tuh alamnya kan luar biasa kan. Itu kayak jalan cuma cukup
2 mobil selisipan gitu, terus kita naik motor. Highway nggak itu? Highway. Jadi memang Highway apaan? jalan highway? bebas hambatan gitu. Oh, Jalan gitu. tol lah. Jalan Tol tapi gratis. Iya. Iya. heeh. Di sini tol kok bayar ya? Ya kan ada. Ada Babah Alun. Oh iya, Bapak Alun yang punya tol. Bener. Investnya karena dia. Benar. Jadi pemandangan New Zealand tuh luar biasa. Jadi Masya Allah, astagfirullahaladzim, Alhamdulillah ya Allah kok kita bisa nyampe sini ya Allah berasa kecil banget gitu. Enggak, kalau subhanallah itu emang ya karena keindahan. Astagfirullah itu kan Anda ngelihat pocong di New Zealand. Bukan maksudnya astagfirullah kayak saya ini nggak ya dengan banyak dosa, banyak salah Oh, inget dosa. bisa ada di sini gitu loh dengan Tapi Allah tetap memberi nikmat, Nikmat dengan yang sebegitunya. kasih sayangnya. Ingat bahwa sebegitu besarnya kuasa Allah sampai kita tuh merasa kecil dan kayak penuh dosa gitu. Betul, di New Zealand tuh. Astagfirullah kayak wah gede banget ya gitu. Iya betul. Tapi selain New Zealand kemana aja kalau yang luar negeri? Touring. Amerika, Australia. Di semua ya. Ya udah ke Amerika. Dan emang ini ya, emang apa ada daerah-daerah yang ini di negara-negara yang emang udah identik. Sering tuh di konten-konten media sosial aku baca. Kalau nyari makanan ke Thailand. Oh iya. Kalau nyari culture ke Jepang Ya, katanya. kalau suka sama magic ke Edinburgh. Oh iya. Iya katanya. Magic show gitu. Bukan, tapi magic kayak suasana rumahnya tuh kayak di Harry Potter gitu loh. Iya. Kalau suka magic pasti Nah, lihat kalau bangunan-bangunan. alam katanya New Zealand. New Zealand. kalau alam New Zealand. New Zealand Pak, mantep. Selain New Zealand juga di rumah Fetty Vera katanya. Oh iya. Ada Mbah Dukun. Sedang ngobatin pasiennya. Veranya enggak? Ini saya nunjuk ini. Oh iya. Colokan tuh, colokan. Tapi sebegitu mengagumi alam lewat motor, ada nggak Pak kamu pengalaman spiritual yang membuatmu kayak mengubah perspektifmu lah gitu. Pengalaman spiritual lebih ke kayak ngena banget di hatimu gitu. Walaupun bukan di Mekah Madinah ya. Iya, selain di Mekah dan Madinah. Kemarin tuh yang salah satu yang baru terfresh di ingatan tuh di Madinah tuh karena alhamdulillah dapat pengalaman ke umroh terus sekeluarga dibayarin lagi alhamdulillah dibayarin. Kita ketemu tuh pas mau berangkat tuh. Kenapa? Kan Ramadan tahun lalu kan iya, kita waktu ketemu itu di bener, tempatnya Bib, gua mau ke, Andri Taulani. Pas kita ngobrol sama nonton beliau. ngobrol. Bib, gue mau bawa sama Sekeluarga. Gue mau bawa anak-anak gue nih. Mindset gue gimana ya? Mindset gue kayak biarin mereka menikmati dulu atau nih mumpung nih, ayo kita kejar. Kata beliau, udah yang penting biar mereka cinta dulu sama Mekah sama Madinah. Oh oke, jadi enak tuh dibawanya gitu. Dan itu yang salah satu yang luar biasa tuh ketika di Madinah sholat Id. Oh sholat itu? Iya. Sholat Id di Madinah, terus abis itu takbiran, terus matahari terbit, terus burung-burung tuh wush, wah itu magic. Ada konser tuh. Burung-burung pun bernyanyi, bunga pun tersenyum. Lanjut aja deh ceritanya. Silakan, jangan emosi. 3, 2, 1. Itu magical tuh. Tapi memang ya. Magical hibini. Kuliah di antara kau dan Di antar kau dan. Nah ini tugas saya. Ah. Sesudah lucu-lucu. masuk Bib. New Zealand memang indah. Yes. London juga begitu. Yes. Tapi Madinah luar biasa. Wah itu magical nggak Bener, nggak- aku setuju. Iya enggak sih? Aku setuju tuh. Madinah masuk ke sini loh. di mana kantong? Ke kolbu. Iya, masuk meresap ke dalam hati. Iya, kayaknya waktu ini sekedar berbagi cerita ya, karena kita sudah pernah melihat, alhamdulillah sudah pernah melihat Madinah dan merasakan di Madinah. Di Madinah tuh, ya Allah, kayak enak banget kerjaan kita bangun pagi cuman ibadah, makan, ngopi, Ngopi. nunggu ibadah lagi, Iya. makan, ngopi. Nah, ngerti nggak kuncinya? Apa itu? Berarti kuncinya itu bukan hanya Madinahnya. Tapi dari sana kita ambil pelajaran bahwa kalau kita menjalani hari, segala hal yang kita lakukan itu sebagai ibadah, pasti berasa di Madinah. Masalahnya kan kita kayak meeting gini gak dianggap ibadah, gak dijalani dan diniatkan sebagai ibadah. Itu yang jadi masalah sebenarnya. Padahal ini bernilai ibadah.
Oh iya. Iya dong, semua kita menghibur ibadah, bikin film ibadah. Asalkan diniatkan, ditujukan dan dijalani sebagai ibadah aja. Cuman Touring. bedanya itu aja. Oh touring apalagi? Iya, Tadabur touring. alamnya dapat. Betul, semuanya lah dapat tadabbur diri sendiri juga kan tadi jadi astagfirullah, jadi inget dosa dan lain Iya, sebagainya. iya. Jadi dapat semuanya. Cuma masalahnya tuh kita ketika di luar Madinah tuh gak nganggep kita nih hari-harinya adalah ibadah. Coba tiap hari kita anggap ibadah tuh. Itu berasa kayak di mana? kayak Termasuk kayak gini bisa dianggap ibadah. Iya dong. Wah, kalau kerja itu bukan hanya ibadah, malah kata Nabi Muhammad itu yang pernah saya baca tuh, itu jihad. Iya. Artinya ibadah termulia. Kalau wafat itu wafatnya berarti syahid. Wafat termulia, mati syahid. Jadi dalam kalau keadaan Anda kerja. makanya Anda jangan cuma berpikir, work life balance ini kerja saya kok begini begitu. Anda itu kalau mati di atas laptop lagi kerja mati syahid. Enggak gitu. Biar mati syahid. Itu sayanya Syahid, Andanya neraka. Enggak, tapi benar sih kalau di Quran tuh Ya. sudah ada waktunya malam hari untuk istirahat, untuk ibadah, siang hari waja'alna nahara ma'asya untuk bekerja. Yang penting work life balance. Ya. Insyaallah. Akhirat juga jangan lupa. Tapi itu lagi-lagi kamu dapatkan di sosmednya Habib Jafar. Habib Jafar. Keren, Betul ya. keren Betul. banget Itu tuh makanya Habib coba Jafar. lah follow. Sesekali diundang ke sini dong, Pak. Iya. Habib Jafar. Wah, beliau itu susah. Oh susah. Iya, soalnya Mahal ya? bukan mindsetnya ukhrawi. Oh, jadi nggak mungkin ya dia mau datang ke sini ke tempat-tempat begini nggak mungkin ya. Dia malu sendiri. Aduh, pantas gak ya saya ngomong gitu. Kalau diprediksi sendiri ada bukber gitu nggak Pak? Ada biasanya bukber, kita bukber ada. Terus abis itu apa? Abis Sauron Derut ada nggak? Sauron Nah, itu. Sauron Derut kan Itu harusnya prediksi punya kan touring. Iya. masalahnya kan biasanya tuh di beberapa di antara kita masih aktif di TV. Jadi Oh, iya. ada acara sahur. Ya. Ini kan penguasa industri hiburan tanah Atau enggak air semua. bikin acara sahur di channel sendiri gitu. Iya, itu. Gitu. Emang prediksi itu masih ada ya Pak? Enggak, masih. kirain udah predain gitu. Udah gak ada lagi prediksi, gak ada bedain. Kan di New Zealand predain udah kan? Iya sih betul. Iya jadi apa ya? Pada akhirnya kesini kita nggak mau ngebedain jadi kayak jadi satu aja gitu. Tapi Jadi predain. yang namanya prediksi tuh ya memang selalu kita ber-12 itu tuh. Dari awal kita berkomitmen nggak boleh keluar dan nggak boleh masuk baru gitu. Kecuali ada kasus-kasus luar biasa gitu ya. 12 tuh ya, kayak murid Yesus sih. Tadinya 13, tadinya 13. tadinya 13, Tadinya 13 cuma yang satu mengundurkan diri, akhirnya sekarang 12. Tapi 12. ketambahan bedain sekarang berapa, Pak? Bedain tuh berapa ya? 5 apa ya? Bukan. Enggak. 8 ya? 8. 8. Itu kayak nextnya ya. Ya. Iya kan, yang muda-muda kan. Regenerasi. Sebenarnya nggak lebih muda juga sih. Enggak sih, tua-tua juga itu orang-orang Iya, itu. cuma ada Indra Jegel, ada Ada Boris, ada Oki, ada Rispo, Iya. ada Rigen. Yang mungkin muda semua sih sebenarnya. 7. Ada Andika. Andika ada doang mungkin ada yang paling Dikta. senior ya di sana ya. Iya. Iya. Nah ini kalau misalnya kita bepergian ini Pak, misal kita bepergian, Pak Darto ini kan juga suka bepergian, suka touring juga. Biasanya tentu tidak meninggalkan sholat dong. Oh, iya dong, alhamdulillah. Iya, ya pasti dimanapun itu. Tapi kalau New Zealand ada dengar azan nggak? Enggak. Sama Jarang, sekali. jarang. Makanya bawa dong. Itu, makanya gue selalu ada di Shopee Barokah kan ada. Ada pengingat. Ada pengingat azan terus juga kiblat. Arah kiblat. Arah kiblat. Oh, jadi nggak perlu yang kayak Masa masuk ke hotel di New Zealand ngelihat ke atap, buka laci, nggak ada arah kiblat. nggak ada. Dan Apa? jangan salah, Nah. ini yang sering salah. Orang ketika keluar negeri, aku pernah soalnya temanku keluar negeri, dia ke Singapura. Aku kemudian apa naik- temanku? Aku sama temanku. Oke. Jadi ke beberapa negara misalnya, nanya kiblatnya itu kebiasaan di Indonesia. Barat mana?
Iya, Barat dan kiblat itu dua hal yang berbeda. Iya betul, beda. Jadi arah kiblat tuh ada di Shopee Barokah. Bener. Tinggal dibuka Shopee-nya, kemudian digoyang-goyang dikit keluar tuh. Iya, buat kalibrasi dulu kan, kiblatnya Beb. dikalibrasi. Iya. Oh berarti enak tuh. Kita sesuaiin aja. Kita lagi berada di mana. Kecuali kita di atas perjalanan. Kalau misalnya di atas perjalanan, di atas kereta gitu. Mau ke arah mana aja katanya boleh tuh Pak. Nah kalau di atas kendaraan Iya, itu memang sholat itu harus diulang dikodok setelah kita sampai. Oh gitu, Beb. Iya, tapi tetap harus sholat. Namanya sholat lihurmatil waqt, untuk menghormati waktu. Kalau bisa sempurna pakai ruku, pakai sujud ya alhamdulillah. Tapi jangan sampai mengganggu ya. Kalau sekiranya akan mengganggu walaupun sedikit aja jangan. Mengganggu orang lain. Iya, sholat Misalnya tetap tiba-tiba di lorong pesawat Iya, gitu. jangan dong. Oh, itu nggak boleh ya. Iya, kecuali pesawat-pesawat tertentu. Oh iya ada tuh. Itu ada musolanya. Ada. Kayak Saudia tuh ada musolanya. Nah, itu kalau enggak duduk, tapi nanti ketika sampai sholat yang ditinggalkan selama perjalanan itu harus diganti. Harus itu ya. Iya, pendapat yang umum dan kuat itu seperti itu, harus diganti secara Dikodok berarti. sempurna. Nah, kiblatnya tetaplah menghadap kiblat, dari awal menghadap kiblat, dan kalau geser ya geser juga, tapi kan jarang. Ini kan Anda kalau naik pesawat kan nggak tiba-tiba belok-belok kan. Jadi kemungkinan sholat 3 menit sampai 5 menit lah ya. Itu Ya, kan 3 sampai 5 kemungkinan menit. masih kiblatnya itu aja. Ya. Lagian kan kalau pakai Shopee Barokah kiblat berubah ya berubah juga, kita bisa tahu. Oh. Geser nih, kita tinggal arahin. Nggak mungkin juga kan pesawatnya langsung putar balik gitu. Kiblatnya Anda harus putar balik tuh. Mungkin kalau misalnya bandaranya dipakai sama bandara TNI gitu. Biasanya ada kayak misal di Jogja. Di Jogja itu kalau misalnya kita turun di Adi Sucipto, ini nggak ada amannya. Misal kita turun di Adi Sucipto, Pak, itu biasanya kalau misalnya lagi dipakai untuk militer, Iya. biasanya kita muter-muter dulu pesawat ya di atasnya. Jadi muter-muter ada tuh. Dari Jakarta atau dari manapun ke Adi Sucipto kan nggak kira nerobos waktu sholat ya. Benar. Tapi kalau misalnya perjalanan Permisi, kalau mau ngobrol berdua aja saya keluar mana nih? Santai banget ngobrol nih kayak lagi ngopi berdua nih. ya itulah beda love language. Tapi dalam Lagi-lagi Iya. cintanya sama, love language-nya yang berbeda. Betul. Tapi yang jelas arah kiblat itu bisa di Shopee Barokah. Benar, tinggal buka aja. Iya, Nggak usah diperkarakan. Jadi lagi. ini juga untuk menjelaskan bahwa Shopee Barokah tuh gak hanya soal transaksi, tapi juga soal edukasi. keren. Iya kan? Keren. Pinter banget orang ini menciptakan rima. Apa itu? Keren. Keren. Ya. Oh, padahal Pak ya, itu sebenarnya keren kalau versi bahasa isyarat. Saya kemarin baru belajar. Apa itu artinya barokah. Oh, ini tuh baru. Iya, jadi saya baru Oh, tahu. filosofinya adalah tangan di atas lebih baik daripada Tangan yang di bawah. Nggak tahu saya. Oh, nggak tahu ya udah Kan deh. saya baru belajar. Kita skip di part itu deh ya. Mana sih? Gak tahu saya kata dia. Assalamualaikum tuh gini. Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum tuh gini. Assalamualaikum. Terus warahmatullahi itu gini. Iya, warahmatullahi itu gini. Terus wabarakatuh gini, ngasih berkah gitu. Mungkin karena berkah itu maksudnya dari Allah ya, dari yang di atas. Ya, keberkahan. Jadi touring sekarang mau kemana nih rencananya? Nextnya. Nextnya mungkin nggak tahu sih, kita ada beberapa opsi. Udah cita-cita dari dulu tuh pengen ke Itali. Oh Itali. Enak tuh. Kebayang naik Vespa, pakai jas, naik Vespa, kedinginan masuk angin. klasik. Enggak. Pakai jas, pakai dasi, naik Vespa gitu. Itali enak tuh. Karena kan buat orang yang suka Serie A pasti banyak destinasi. Iya. Betul. Dan beliau kan ngikuti bola banget. Betul. Ngikuti bola banget. Capek dong. Bola diikuti. Bukan diikuti bola. Mungkin kalau pergerakan tanpa bola bisa. Siapa pemain Juve yang kamu sukai sekarang Pak Imam? Balotelli. Balotelli benar Balotelli. Pernah tuh Balotelli ke Juve. Saya memprediksi Hah? Del Piero tuh kan. Iya, Semua iya, orang iya. tahu ya. Tahu. Setara dengan AS Roma dan Totti. Totti. Iya. Atau Milan dengan Maldini itu. Iya, sekarang Juve emang Balotelli pernah. Iya. Siapa kapten ini pemain Indonesia yang di Sassuolo? Di Sassuolo? Ya. Antonius Rangga. Rangganya cinta lagi, Rangga cinta lagi. Pengetahuan saya nol. Italia. Itali. Pengennya motornya ke Itali. Dan kalau touring
pasti sama prediksi. Pernah sama yang lain nggak? Ada maksudnya kan kalau prediksi itu touring kita tuh touring enak sebenarnya, touring mewah lah gitu Iya, karena iya. motor bisa di towing, terus juga hotelnya juga hotel bintang 5 gitu. Sementara kalau kadang-kadang tuh touring yang bener-beneran touring tuh yang motor bolak-balik ya dibawa. Terus juga kita istirahat di Pom bensin. toko kelontong, pom bensin gitu. Itu soulnya beda. Ada juga yang begitu. Cuma kalau prediksi sih ya enak orang ke luar negeri dibayarin balik-balik bawa duit ya alhamdulillah. Prediksi itu touring dalam negeri pernah? Pernah ke Bali, ke Lombok, ke Jogja, ke Sukabumi waktu itu. Ke Bali itu dari Jakarta? Enggak dong, makanya di justru Bali. itu kita ke sana naik pesawat. Oh, naik pesawat udah ada motor di sana. Iya. Itu biasanya motornya sewa di sana atau bawa dari sini? Sewa di sana atau sewa. ada sempat kita bawa dari sini juga karena lagi pengen bawa motoran sendiri gitu. Sewa di sana. Oh, jadi motor tuh gak mesti motor kita ya? Bisa, iya makanya. Justru kalau misalnya di New Zealand kan nggak mungkin kita bawa dari kita nyewa di sana. Berarti adaptasi dulu dong, paling sehari gitu? Enggak, Iya, langsung aja? Biasanya adaptasi, makanya kita selalu misalnya satu hari begitu landing ada free satu hari untuk ngambil motor dulu, adaptasi, keliling-keliling kota, baru besoknya cabut keluar kotanya gitu. Iya. Keluar Soalnya kota kan party. Gila. kebahagiaan Iya. Iya kan? Cinta. Kesenangan. Iya. Enggak. Ngomong-ngomongnya sampai kapan sih Pak acaranya ini? Gak tahu. Panjang juga nih. Kita udah menjelaskan arah kiblat sih harusnya udah ya. Ya kan kamu yang host. Lah kita nggak ada. Oh iya. Kita nggak ada. Kan kita meeting. Ya, meeting. Karena ini meeting, saya kira kita udah banyak dapet Ya. insight. Banyak dapat konten ya walaupun banyak yang diedit pasti ya Pak ya? Pasti. Dia itu lebih ke apa yang pantas dan tidak membuang-buang waktu. Lebih padat-padat aja gitu. Yes. Betul. Ini saya udah mencatat Pak untuk kok udah mencatat. Ini saya udah take note tadi. Take a Sama note, dong. yes. Sama dong. Ya itu kan istilah. Setelah ini kita ini ya, take a picture. Take a picture, yes. Ya jangan lupa papnya juga. Iya. Post a picture, Yes. Iya. itu juga nggak boleh ketinggalan ya. Untuk istilah-istilah Gen Alpha, Gen tadi Alpha. kita udah catat. 6-7 yang Skibidi. sesungguhnya 6-7 Skibidi. adalah 6 rukun iman dan 7 langit. Ya, Tertinggi. 7 langit tertinggi dan juga 7 lapis surga. Betul. 7 tingkatan di surga. Betul. Skibidi, Yeping, dan juga udah tidak ada hal lain yang bisa kita ambil dari orang ini. Betul, Ya, betul, Itu aja. betul. Itu aja Yang sebenarnya. penting kita dapat kesadaran tapi dari orang ini bahwa work life balance itu bukan cuma di dunia, Ya, tapi tapi di afterlife. work life Afterlife Udah. balance. Berarti jadi sebenarnya di menit pertama video ini udah selesai. Udah selesai. Yang penting workflow harus Work, dijaga ya, work-life balance. agar kita gak overtime. Iya. ini Karena kayaknya malam udah harus overtime. kita harus fokus kepada ibadah. Pak boleh saya izin untuk keluar dulu karena jam 4 udah peraturan ganjil genap Pak. Iya. Oh begitu. Iya. Ya udah. Ini mas saya jujur Pak. Iya. Mobil saya bukan mobil listrik ya. Oh iya siap. Dan saya nggak bisa buka kaca terus apa? Saya Habib gitu nggak bisa. Iya, Nggak bisa ya. iya. Saya masih harus berurusan. Bisa berhenti bacot nggak? Udah yepingnya gitu dong harusnya. Udah ya ping ya? Nah itu dia.